Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia yang menarik ini tadi katakan daya beli juga berdampak ya terhadap bagaimana pertumbuhan UMKM di Indonesia. Aduh, aku lagi pusing banget nih. Toko kelontong ibu aku omsetnya lagi bagus banget tahun ini. Sekarang aku baca infografis tentang pajak UMKM yang terbaru, kenapa aku jadi bingung ya? Bingung kenapa, Kai? Bukannya pemerintah justru makin mempermudah kita ya selaku UMKM? Setahu aku tarif pajaknya lebih bersahabat banget kok di pelaku usaha. Bener banget, Phil. Jadi tarif PPh final UMKM gitu tetap 0,5% dari omset. Jadi hitungannya gampang banget nih. Misalnya toko kelontong ibu kamu itu omsetnya 20 juta sebulan. Nah, hitungannya itu berarti 20 juta dikali 0,5%. Jadi hasilnya 100 ribu aja. Tapi ingat nih, Sal, tarif fasilitas 0,5% ini ada batasan omsetnya. Aturan ini berlaku kalau total omset usaha dalam 1 tahun itu tidak mencapai angka 4,8 miliar. Jadi kalau usahanya masih dalam skala mikro atau kecil, itu perpajakannya itu dijamin aman dan murah banget keuntungan. Karena ibumu statusnya wajib pajak orang pribadi UMKM, nah peredaran bruto sampai dengan 500 juta itu belum dikenakan pajak. Nah, pajak 0,5% itu dihitung atas peredaran bruto yang melebihi 500 juta. Itu ada batas waktunya nggak sih? Jadi di peraturan nomor 20 tahun 2026 itu tentang pemanfaatan pajak UMKM PPh final 0,5% berlaku selamanya untuk WPOP ataupun PT perseorangan selama belum ada perubahan dari peraturan tersebut ataupun omsetnya ini belum melewati 4,8 miliar. Guys, tapi ternyata nggak semua pelaku usaha main jujur loh. Beneran, ada yang mencoba pecah usaha supaya omsetnya kelihatan terbagi-bagi. Itu yang dinamakan praktik pecah usaha ya, Zak? Nih, lihat guys, dalam aturan terbaru, pemerintah menegaskan aturan pencegahan pecah usaha. Artinya untuk melihat apakah omset itu sudah mencapai 4,8 miliar atau belum itu, seluruh omset usaha yang terkait itu harus digabungkan. Tunggu, digabung gimana maksudnya? Jadi gini, yang digabung itu omset wajib pajak orang pribadi, ditambah omset suami atau istri, ditambah lagi penghasilan dari anak yang belum dewasa, plus omset perseorangan terkait yang didirikan oleh mereka. Jadi kalau di mata hukum perpajakan itu, satu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Aku mau nanya nih, kalau semua omset keluarga dan PT perorangan itu digabung, ternyata total omsetnya melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Itu konsekuensinya gimana sih, Nel? Jadi apabila gabungan tersebut melebihi entitas yang ada, perhitungan individu ataupun suami ataupun istri, itu jadi mereka tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final 0,5%. Nah, di tahun pajak berikutnya itu mereka harus menggunakan tarif umum ataupun membuat pembukuan baru. Nah, untuk para pelaku UMKM di luar sana, yuk kita jalankan usaha dengan jujur dan patuh pajak, karena pajak yang kita bayarkan manfaatnya akan kembali untuk pembangunan bangsa kita sendiri.